Oke, bagaimana cara menghidupkan kompresor ini ataupun bagaimana cara mengecek PCB Samsung ini ya? Yang kita perlukan hanyalah sebuah alat. Ini dia. Ini dia alatnya guys yang kita perlukan. Oke, sekarang kita akan jelaskan bagaimana perangkaiannya. Ya, ini kompresor sembarang aja, yang penting kulkas inverter ya. Dan di sini kita dapat dua fungsi sekaligus. Yang pertama untuk ngecek apakah modulnya masih bagus atau tidak, ya. Terutama untuk modul yang inverternya tok ya, ini untuk inverternya tok, ya. Yang kedua, bisa juga kita ngecek kompresornya apakah masih bagus atau tidak, begitu. Jadi kalau kita ke lapangan, cukup dengan membawa alat ini, kita sudah bisa mengecek dua fungsi ataupun dua item. Pertama dari PCB-nya, PCB inverternya, yang kedua adalah kompresornya. Nah, ini namanya ini ya, PWM generator. Ya. Jadi ini beli di online murah ya. Ini outputnya dari sini. Outputnya ini PWM ya, sama GND. Ya. Seterusnya ini disuplai dengan 5 volt. Ini kita menggunakan charger 5 volt. Ya. Nah, di mana dihubungkan, Bang? Dihubungkan kemana dia? Nah, ke sini. Nah, ke sini. Pin berapa? Nah, ini kita kasih lihat. Di sini kita buka-bukaan saja, tidak ada yang namanya rahasia ya. Jadi kan soket yang ini itu seharusnya dia terhubung dari PCB kontrolnya ini yang sudah kita jelaskan di video yang lalu ya. Nah, kan tetapi kadang-kadang kan kita bingung atau apa namanya ragu, mana sih yang rusak ini atau yang sana gitu ya kan. Setelah kita pastikan tadi apa namanya kode-kode yang kita bagikan di video sebelumnya itu tidak ada atau banyak faktor lain, maka alangkah baiknya kita cek satu persatu, terutama ini karena ini lumayan mahal juga ya. Kalau kita main ganti-ganti saja, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah pengecekan PCB ini apakah masih normal atau tidak. Caranya cukup gampang ya. Di sini fungsi pin soket-soketnya sudah saya jelaskan juga, akan tetapi saya jelaskan kembali saja. Di sini kabel listrik ya. Dan ini soket kayak kompresor ya, UPW-nya yang ini langsung terhubung masuk ya. Dan yang kita perlukan soket yang ini. Nah, di sini untuk soket yang dipakai yaitu 5 volt dan juga RPM. Ya. Jadi kalau kita telusuri kakinya, ini kaki 1 ya. Ini kaki 1, 2, 3, 4 kaki kan. Jadi kaki 1 masuk 5 voltnya, nanti kaki 3-nya masuk GND. Karena output dari PWM generator ini dia ada PWM serta GND. Begitu kira-kira. Oke, jadi nanti akan ada pertanyaan. Oke, kalau gitu Bang, kalau memang outputnya tuh 5 volt, di sini kan ada tulisan 5 volt beserta GND. Kalau gitu kita langsungkan saja dari sini ya kan gitu nanti pertanyaannya. Maka di sini yang kita perlu pahami. Di sini saya nggak punya alat yang mewah-mewah ya, ataupun osiloskop maksudnya. Mohon maaf guys ya. Maka di sini saya akan perlihatkan apa fungsi dari ini. Di sini kita mengujinya menggunakan sebuah LED ya, LED kecil ini. Yang berapa volt nih lupa saya. Oke. Jadi kita akan uji alat ini ya. Bagaimana sih cara kerja dia ini? Coba kita sekarang kita hidupkan barang nih. Nah, dia sudah hidup. Dan juga di sini yang penting, berapa settingan yang bisa untuk menghidupkan ini? Akan begitu. Jadi kita akan setting dulu. Di sini sebetulnya sudah ada keterangan ya, ini sudah mulai mati nih. Atau kita sudah harus tahu yang bawah ini adalah apa namanya, heavy duty, yang atas ini adalah hash. Ya, di sini udah mati pula apa ya nih, udah lama soalnya apa saya ini. Dan ini bisa kita setel ya, bisa kita atur-atur berapa kita mau. Maka kita akan coba ini set
frekuensinya dulu ke satu ya, ataupun satu frekuensi atau apa namanya tuh, satu hertz ya. Kita bukan ya, satu hertz lah ini, atau berapa lah ini. Nah, intinya di atasnya kita set dulu dia sampai angka 0,0001. Ah, nih yang bawah 50% ya. Ini kita akan kasih lihat menggunakan LED ini. Ini LED 5 volt kalau nggak salah nih. Mana plus, ini plusnya di sini, jangan terbalik ya. LED ini ada juga plus minusnya. Maka yang plusnya kita masukkan ke PWM dan GND kita masukkan ke GND. Sini bisa kita lihat bersama, kelihatan enggak ya? Ya kelihatan nih, repot nih. Ah nih. Ini karena syutingnya siang hari. Ah, dia berkedip-kedip. Ya, ini kedipannya ini akan menyesuaikan dengan berapa S yang kita apa namanya set. Nah, kelihatan belum? Mohon maaf nih guys, kalau ada yang mau sponsor kamera boleh lah ini. Ya, itu kalau kita buat satu, coba kita tambah, kedipannya akan bertambah nanti. Ah, ya tuh. Tuh. Kelihatan enggak? Iya, angkanya jelas tapi lampunya buram. Maka semakin tinggi frekuensi yang kita buat, maka kedipan lampunya pun semakin ini. Tuh. Oh, ini enggak, udah blink di kamera saya udah enggak jelas nih ya. Sebetulnya ini udah sangat kencang sekali nih. Karena kalah kamera saya ya. Ini apa? Maka itulah fungsinya kenapa kita menggunakan PWM generator, dan kenapa kalau kita pasang apa namanya 5 volt langsung ke sana dia tidak mau, karena sesungguhnya apa namanya tegangan yang ke sana tuh itu di switch berapa kilohertz ya. Maka settingan yang kita pasang tadi ya, untuk supaya kompresor ini bisa bekerja, maka kita harus setting di sini ialah 4 kilohertz ya, bukan hertz tapi kilohertz. Nih kita setting lagi sampai angka 4,0 kilohertz ya. Ini 1, 2 ya, 3, 4. Ini berarti 4 kilohertz. Maka kedipan lampunya sebetulnya udah nggak kelihatan. Nih, kedipan lampunya sudah nggak kelihatan, tapi dia tetap berkedip tuh, karena mata kita juga terbatas kan, maka tidak nampak kita, tapi kan barang ini tahu dia. Nah, jadi begitu. Jadi sekarang mari kita coba lagi. Sudah kita tahu tadi ya, di mana sambung ke mana. Kita akan coba lagi ya, lebih meyakinkan. Seperti di awal video ini pengetesan, tidak ada di apa-apa ya. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, hanya saja kalau seperti ini nanti nggak kelihatan embusannya di sini. Oke, udah. Mari perhatikan LED yang di sini juga nanti akan menyala ya. Nah, nyala dia sebentar, habis itu mati. Setelah itu dia akan menyala dan kompresor ikut menyala. Nah, begitulah tahap-tahapan dia untuk bekerja, seperti itu kira-kira. Nah, nyala lampunya. Di sini pun sudah hidup ya. Ini mikrofon saya dekatkan dulu, sudah kedengaran, kelihatan jelas ya. Ini juga sudah clear. Ya, begitu kira-kira. Jadi sampai berapa ini bang yang paling tinggi RPM-nya? Di sini yang paling tinggi untuk RPM-nya di settingannya
dia bisa sampai 40 kHz ya, sinyal yang masuk ke sana. Paling rendah tuh minimal 4 kHz ya. Jadi dia sudah bisa untuk hanya mengecek aja gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini ya, jangan lupa di subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga mudah-mudahan bisa menjadi amal baik untuk kita ya. Mudah-mudahan rezeki dilancarkan, dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.